Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita belajar IPA setelah seminggu yang lalu kita mengerjakan PTS. Nah, hari ini kita akan lanjut ke bab 3 yaitu tentang usaha, pesawat sederhana, dan kerja otot rangka. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan usaha? Nah, kalian tentu masih ingat pengertian energi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha. Secara fisika, apa yang dimaksud dengan usaha? Coba kalian perhatikan ketika seekor kuda menarik kereta yang digunakan untuk mengangkut barang. Nah, kuda tersebut menarik kereta mengakibatkan kereta berpindah tempat, sehingga dikatakan kuda melakukan usaha. Dalam hal ini, kereta merupakan alat untuk mempermudah melakukan usaha yang disebut pesawat sederhana. Nah, alat seperti gambar, yaitu gunting, juga merupakan pesawat sederhana. Tanpa gunting, kalian pasti akan kesulitan melakukan usaha untuk memotong kertas dengan rapi. Dengan demikian, apa yang dimaksud dengan pesawat? Nah, semua pesawat, baik pesawat rumit maupun pesawat sederhana, pada prinsipnya merupakan alat untuk mempermudah melakukan usaha. Nah, jadi banyak alat yang kita gunakan merupakan pesawat sederhana seperti pinset, pencabut paku, gerobak dorong, katrol, dan tangga rumah seperti pada gambar di samping. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang prinsip kerja pesawat sederhana, yaitu pengungkit, katrol, dan bidang miring. Selain itu, kita juga akan mempelajari prinsip kerja pesawat sederhana yang terdapat pada tubuh kita. Nah, sebelum kita mengetahui tentang gaya, kita harus tahu dulu apa itu gaya. Nah, tapi bukan gaya-gayaan ya. Jadi, gaya itu adalah cara untuk membuat benda bergerak ataupun berhenti. Seperti pada saat kamu sedang mendorong meja. Nah, meja yang tadinya diam, namun ketika kamu mendorongnya, maka meja tersebut akan bergerak. Nah, ketika kamu berhenti mendorongnya, maka meja tersebut. Lalu, bedanya dengan usaha apa? Nah, jadi usaha yaitu gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Usaha terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Nah, selanjutnya hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan. Usaha dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk menunjukkan suatu kerja. Nah, jadi pada contoh, seorang anak mendorong mobil hingga mobil berpindah tempat. Dalam hal ini, pada mobil bekerja suatu gaya yang mengakibatkan terjadinya perpindahan. Selama gaya bekerja dan terjadi perpindahan, anak itu dikatakan melakukan usaha. Nah, selanjutnya ada seseorang yang ingin mendorong tembok, tetapi tembok tetap diam, tidak berpindah sedikit pun. Apakah orang itu tidak mengeluarkan gaya? Apakah tembok tidak memberikan gaya terhadap orang tersebut? Orang tersebut telah mengeluarkan gaya yang bekerja pada tembok, tetapi kekuatan tembok lebih besar daripada gaya yang didorong oleh orang tadi. Akibatnya, tembok tidak bergeser. Orang tersebut tidak melakukan usaha meskipun memberikan gaya ke tembok karena tembok tidak mengalami perpindahan. Dikatakan usaha yang dilakukan orang tersebut adalah nol. Nah, jadi kesimpulannya yaitu benda melakukan usaha atau kerja pada benda lain jika gaya yang dikerjakannya mengakibatkan terjadinya perpindahan pada benda yang dikenai gaya tersebut. Seperti pada contoh pertama tadi, ketika seorang sedang mendorong mobil, maka mobil tersebut melakukan perpindahan. Nah, itu sudah merupakan suatu gaya. Nah, kemudian yang kedua, usaha dikatakan nol jika gaya yang bekerja pada suatu benda tidak mengakibatkan perpindahan pada benda tersebut. Seperti pada contoh kedua tadi, ketika seorang sedang mendorong tembok tetapi temboknya tidak bergerak sama sekali, maka usaha yang dilakukan adalah nol atau tidak terjadi usaha sama sekali. Nah, rumus dari
usaha sendiri yaitu W sama dengan F dikali dengan S, di mana W adalah usaha dengan satuan Joule, F adalah gaya dengan satuan Newton, sedangkan S adalah jarak perpindahan dengan satuan meter. Sebuah lemari dengan berat 50 kg didorong dengan gaya 20 Newton. Hitunglah usaha yang bekerja pada lemari jika lemari berpindah sejauh 25 meter. Nah, jadi penyelesaiannya yaitu tadi yang diketahui adalah M atau massa yaitu beratnya 50 kg, F atau gaya yaitu 20 Newton, dan S atau jaraknya yaitu 25 meter. Maka langsung kita masukkan ke rumus, yaitu W sama dengan F dikali dengan S, yaitu 20 dikali dengan 25. Maka usaha yang terjadi adalah 500 Joule. Nah, selanjutnya hubungan antara daya dan usaha. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang energi, yaitu kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, sedangkan usaha adalah banyaknya energi yang diubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, jadi apakah setiap benda mempunyai kecepatan yang sama dalam melakukan usaha? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Rudi dan Panji memindahkan batu bata ke tempat yang sama. Dalam hal ini, Rudi dan Panji melakukan usaha yang sama. Akan tetapi, dalam waktu yang sama, Rudi mampu memindahkan batu bata lebih banyak daripada Panji. Nah, jadi hal ini dikatakan daya Rudi lebih besar daripada Panji. Nah, jadi daya adalah laju suatu benda dalam melakukan usaha atau besar usaha yang dilakukan gaya dalam waktu 1 sekon. Nah, rumus daya sendiri yaitu P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dengan satuan watt, W yaitu usaha yang dilakukan dengan satuan Joule, dan T adalah waktu yang diperlukan dengan satuan sekon. Nah, sekian penjelasan hari ini. Nah, di samping adalah tugas kakak-kakak dan abang-abang di rumah. Nah, jadi Ustazah mau kakak-kakak dan abang-abang menyelesaikannya dengan baik dan benar. Nah, jawabannya dikirim ke WA berikut ini. Nah, sekian penjelasan pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.